Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merinci sedemikian rupa perjalanan hidup manusia. Maka Allah menerangkan dalam Al-Quran, manusia akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan, di mana pada awalnya manusia ini mati, lalu Allah hidupkan, Allah matikan, dan Allah hidupkan kembali, sehingga dari runutan hal tersebut dapat kita pahami bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk hidup selama-lamanya. Akan tetapi kehidupan yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi setiap hamba-Nya, maka tiada lain adalah hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik inilah yang Allah kehendaki bagi setiap hamba-hamba-Nya. Maka kita sedang berada dalam kehidupan yang pertama. Bagaimana agar hayatan thayyibatan ini benar-benar dapat kita rasakan. Maka dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang berbuat kebaikan dari antara laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, padahal dia ini mukmin. Allah sebut secara rinci, ada laki-laki, ada perempuan. Ini menunjukkan di hadapan Allah baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Wa huwa mu'minun, padahal dia ini seorang mukmin. Apa yang akan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan penghidupan yang baik. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, apa gerangan yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan fid dunya?
Kalaulah hayatan thayyibatan fil akhirah sudah dapat kita maklumi, yang dimaksud itu adalah dukhulul jannah, yang berarti masuk ke dalam surga. Akan tetapi yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan di dunia ini bagaimana? Hanya katana Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka ternyata kehidupan yang baik tidak lepas dari amal soleh. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seluruh bagian tubuh manusia ini akan hancur kecuali tulang ekornya. Barang siapa yang beramal soleh, maka tulang ekornya ini menjadi bersih. Karena tulang ekornya bersih, pengaruh kepada hidup ini tenang, tentram. Tetapi benarlah yang Allah firmankan nanti, barang siapa yang beramal soleh, maka pengaruhnya adalah tulang ekornya menghitam, maka hidup ini terasa tidak tenang, tidak tentram. Makanya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka bagi dia itu kehidupan yang sempit. Jadi ketika hidup banyak kegamangan, banyak kekhawatiran, banyak kegalauan dan ketakutan, maka yang jadi masalah teh lain kurang piknik, tapi kurang naon, kurang ibadah. Pan aya atunya paribasa piknik atuh euy piknik cenah. Gawe we terus beungaran teu gelo cenah. Jadi bukan karena kurang piknik hidup tidak tenang, hidup tidak tentram. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini Allah janjikan. Maka balasan ketika kita beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Tadi sudah disinggung kalau di surga dukhulul jannah, tapi kalau di dunia nanti bagaimana yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu? Maka saya temukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 123, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan pala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan tiada lain, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-qanaatu, yaitu qanaah. Jadi Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibatan itu dengan qanaah, karena memang sejatinya hidup akan terasa tenang, hidup akan terasa tentram ketika kita tidak membandingkan kondisi kita dengan orang lain, kita menerima apa yang sudah Allah tentukan. Itulah yang disebut al-qanaah. Maka kehidupan yang tentram ini akan Allah berikan ketika dalam diri kita ini ada yang disebut dengan sifat qanaah. Jadi lamun ibu bapak di bumi tuang saaya-aya, nu aya ngan sakadar opor ayam, terus rendang, tah kudu qanaah. Kumaha qanaahna? Tuang. Mata lamun tuang kerjeng bule ulah sok mikiran asin, mah nu aya. Maka tentram tidak hidup.
tentram. Karena sikap qanaah ini akan menenteramkan diri. Jadi kenapa hidup jauh dari kata bahagia, hidup kenapa jauh dari kata menenangkan dan menenteramkan? Sebab kita menghadapi hidup bukan dengan qanaah. Makanya ada ungkapan, dulu itu saya masih ingat, almarhum guru itu bawa mobil turung-tung yang kalau ngegas itu nyamuk pada mati, Pak. Suzuki ya kalau nggak salah, digasnya langsung. Waktu itu beliau parkir di alun-alun, depannya Mercy, belakangnya BMW, tengah-tengah turung-tung. Nanya sama anak mak, jadi sejangka dia. Alus mana mobil turung-tung jeung BMW jeung Mercy? Anaknya pinter. Waktu alusan kena turung-tung cenapa? Nah, itu mah Mercy wae nu batur. BMW wae nu batur, turung-tung nu saha? Nuran. Jadi tenang, tentram tidak hidup ketika ada qanaah. Tenang. Makanya hayatan thayyibatan di dunia akan dapat kita raih, kata Ali bin Abi Thalib, ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sikap qanaah. Bahkan dalam tafsir At-Tabari saya temukan juga satu kaul, qala Hasanul Basri, Hasan Al-Basri berkata yang dimaksud al-hayatut thayyibatu al-qanaatu. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan tiada lain adalah al-qanaah. Jadi hidup akan terasa lebih baik, hidup akan terasa lebih tentram ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada diri kita yang disebut dengan qanaah. Duh cenah abi mah nampi we saaya-aya na kumaha nya bumi ngan gaduh 12 sudah tuh kumaha cenah. Qanaah enggak orang itu? Qanaah. Kenapa menerima apa yang Allah berikan? Duh cenah abi mah bumi dengan gaduh hiji tapi alhamdulillah murang kali sadayana sarehat, anak incu sarehat, sadayana saroleh. Qanaah bukan? Qanaah. Jadi ukuran qanaah bukan pada banyak dan sedikit. Nah, tadi Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibatan itu adalah dengan qanaah. Hasan Al-Basri menafsirkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan itu dengan qanaah. Tinggal sekarang permasalahannya adalah apa definisi dari qanaah agar kita tidak salah persepsi. Karena memang ketika kita benar-benar bisa mengartikan qanaah dengan sebenarnya, maka kita akan sampai pada kesimpulan hidup itu tidak boleh sederhana. Tapi menjalani hidup baru harus sederhana. Itu nanti kesimpulannya akan di sana. Saya coba kumpulkan dari beberapa keterangan, salah satunya dari Masyarikul Anwar juz 2 halaman 187. Al-qanaatu lugatan, qanaah menurut bahasa masdaru qani'a yaqna'u qunu'an wa qana'atan idza radiya. Jadi qanaah ini isi masdar dari kata qani'a yaqna'u qunu'an qana'atan. Makanya dalam lisanul Arab dikatakan al-qunu ar-ridha. Yang dimaksud dengan al-qunu qanaah itu adalah ar-ridha, yaitu berarti dia ridho.
Ridho dari apa? Dalam kitab Masyarikul Anwar dikatakan menurut istilah yang dimaksud qanaah itu adalah hiya ar-ridho bima a'tallahu. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan. Di mana terido oge kukulutus anger gitu-gitu kene. Makanya misalkan seperti ada orang terkadang hidup ini terasa berat ketika yang menjadi ukuran hidup kita ini adalah hidup orang lain. Ketika yang menjadikan standar hidup kita adalah hidup orang lain, tentunya akan capek. Sehingga dia mengatakan Allah tidak adil. Dia mulai berani bersuudzon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, nah hirup abi teh kieu-kieu teuing. Padahal harusnya dibalikkeun kieu-kieu oge. Nah, gitu. Beda tidak? Ya Allah, hirup abi teh kieu-kieu teuing. Wujud apa itu? Wujud apa? Dia seolah tidak menerima keputusan Allah. Tapi ketika dibalikkan, kieu-kieu oge hirup kene. Nah, maka itu menjadi perbedaan sikap yang luar biasa. Nah, ketika kita ridho dengan apa yang Allah berikan, dalam hadis yang lain itu dikatakan begini, ridholah dengan sedikit apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan ridho dengan sedikitnya amal ibadahmu. Saya ulangi sekali lagi. Dalam satu hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, ridholah dengan sedikit apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan ridho dengan sedikitnya amal solehmu. Oleh karenanya bukan masalah banyak dan sedikitnya, tapi ternyata sikap dari manusia ini benar-benar menentukan. Semua urusan rezeki itu sudah tertakar, mustahil tertukar. Oleh karena itulah ar-ridho bima a'tallah, kita ridho menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka itulah sikap daripada qanaah. Nah Gusti, irung batur mah meuni bangir meuni mancu. Nah ari wajah api meuni kieu-kieu teuing. Maka tentu ketika ada pertanyaan sekarang, misalkan Pak Ibu dengan Inneke Koesherawati dari mana? Erek jujur sieun nyeri hate. Erek ngapohong sieun dosa. Semua perempuan itu cantik. Nu aya mah salah ngareneng. Ibu ngareneng jeung Inneke Koesherawati geulis mana? Tanya ka bapak, hari ibu jeung Inneke Koesherawati tadi ngareneng geulis mana? Cek bapaknya geulis itu waktu Nah, jadi oleh sebab itulah dengan sikap qanaah ini terasa lebih tentram. Yang aneh itu dulu ada orang tua punya anak 8, anaknya tiap hari cuman dikasih makan sarapan teh kangkung jeung tahu. Tapi teu boleh awak teh baradak budak-budak. Jadi tiap hari itu makan nasi, tahu, kangkung gitu nggak poe rek ini sekolah teh. Tapi ternyata badan anak ini sehat-sehat. Masalahnya bukan pada kangkung dan tempenya. Masalahnya itu adalah pada hati yang ridho menerima apa yang Allah berikan. Siga ibu nampi we Gusti abdi dinten ieu tuang seblak sep. Matak arisur almarhumah hirup riweuh teh lantaran kudu eueuh. Sok sekali dinya.
Terkadang hidup itu repot dengan perkara yang gak ada. Aya aki-aki jeung nini-nini ribut pasea salaki pamajikan. Nah, lewat Pak RW, aya naon atuh abah jeung nini meuni ribut, ni reuas kadanguna teh. Jawab si nini, tah aki-aki ieu cenah. Beuki kolot teh beuki olo-olo. Nah naon nya ku nini teh geus dipangmasakeun urang daun sampeu. Make cinta bumbunya wae make cinta ke sini nih teh ngeseri dong masak terus saya celetuk cara gimana teh lainnya mun aya pais lauk gula sigana ngamak teh harita ngamak cek istrina teh dahar we nu aya atuh cenah lain ieu mah lamun cenah dahar we nu aya olo-olo wah terus ngadat tuntut mah lain kitu cenah Pak RW nya ieu mah pais lauk sigana ngeunah harus ku Pak RW teh aya weuh cenah geus waya. Nah jadi sikap qanaah itu bisa merealistiskan keadaan. Dan terkadang dalam hidup itu yang terjadi apa? Pasangka-sangka. Ceuk ngagoreng daging, kaangseut kudu ngagoreng asin. Meni seungit eta daging hayam. Iraha urang dahar daging ayam cek nunuan daging hayam ngapoe kaangse ngahiliwirna seungit asin peda aduh ieu meuli nikmat asin peda hayam dahar asin peda. Jadi terkadang dalam hidup itu saling sanggup. Bukan siapa yang paling bahagia, tapi bagaimana bersikap ini yang akan menentukan kebahagiaan dalam hidup. Salah satunya adalah dengan sikap qanaah. Ayeuna aya mobil kumaha sifat qanaahna anggo mobil teh tong dilap wae. Nah, atuh rek dinikmati kumaha ieu mah mobil teh dipelong. Teu dipake-pake atuh mobilna. Lebar cenah bisi kagores heuh atuh palastikan make. Qanaah punya mobil ya pake atuh mobilna. Qanaah punya motor pakai motornya tuh. Alhamdulillah kata yang pakai mobil alhamdulillahnya teu kapanasan, teu kahujanan, nu sanes mah dedeuh teuing mawa budak leutik kapanasan, kahujanan kanu motor, urang mah kanu mobil alhamdulillah. Cek kanu motor kumaha? Alhamdulillah Gusti, abdi mah kanu motor ngangojas murang kali aka, hujanan saeutik hawat terus kanu sapeda. Cek kanu sapeda? Alhamdulillah, abdi mah putut-putut oge boga sapeda, batur mah leumpang. Cek leumpang. Tuh alhamdulillah deui naha. Abi mah bisa keneh leumpang batur mah teu tiasa mapa. Ceuk nu teu tiasa mapa, alhamdulillah abi mah teu tiasa mapa oge hirup keneh. Nu lain sumaot. Tuh, jadi sabenerna hirup teh teu riweuh. Lamun mikirkeun nu eueuh riweuh hirup kitu masalahna. Ketika apa yang ada di hadapan sudah itu kita terima. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu Allah sudah katakan. Bukan karena mendapatkan kebahagiaan kita bersyukur, tapi sebaliknya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ridho menerima apa yang Allah berikan, maka hidup kita akan terasa jauh lebih berbahagia dibandingkan orang lain. Karena nanti pada kenyataan dalam hidup ada orang yang secara ukuran kalkulasi ekonomi itu sangat-sangat sederhana. Bumina tidak terlalu besar, rumahnya nggak terlalu besar, tapi penghuninya banyak. Tapi aneh, setiap orang yang berkunjung ke rumah itu kelihatannya betah, adem, enak. Padahal
jauh dari kata mewah. Apa yang menyebabkan sampai terasa rumah itu hebat? Karena dipenuhi oleh orang-orang yang bersikap qanaah. Makanya kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu yang Nabi ajarkan. Lihatlah orang yang kondisinya di bawah. Sekarang dengan seperti itulah kamu tidak akan menganggap enteng nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contoh, di sini ada yang sanggup ngatur kedipan mata? Ngatur kedip mata sendiri, ada yang sanggup? Bisa ngatur, tapi mereka mau bisa kemana-mana. Sampai ada orang, dia itu nggak punya kelenjar ludah. Jadi mau makan apapun nggak terasa apa-apa. Sampai orang ini berani bayar pada tahun 90 itu, siapa yang mau mendonorkan kelenjar ludahnya, saya beli 5 miliar. Kenapa dia ingin seperti itu? Sebab apa yang dimakan nggak terasa apa-apa. Lihat ada orang sedang makan, kumaha rasanya lotek teh, wah nikmat. Kumaha rasanya nikmat. Oh ternyata betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya kitanya saja kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah agama ada qanaah, ada zuhud. Yang terbayang zuhud itu pakai baju compang-camping, janggut, pabalata, kelihatannya kumel sekali. Itu bukan zuhud. Apa sebenarnya nanti zuhud itu? Nah, maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Ad-Dari'ah ila Makarimis Syari'ah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan qanaah adalah keridhaan hati dengan apa yang tidak mencukupi. Jadi ketika yang Allah berikan itu sedikit, dia ridho, ini bagian dia. Maka ketika dia ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun sedikit, tapi di sana akan ada keberkahan. Makanya ada ungkapan di kehidupan sehari-hari, maaf, ada seorang bapak kerja di pabrik, gaji per bulannya 1.500.000, anaknya 7, semua sekolah. Ada seorang pemuda baru masuk, gajinya sama 1,5 juta, tapi habis gak tahu kemana. Pertanyaannya, nominalnya sama. Yang membedakan apanya? Tingkat daripada keberkahan itu. Makanya kata Umar bin Khattab, sedikit tapi menumbuhkan itu lebih baik daripada banyak membinasakan. Makanya nanti dari sikap qanaah ini akan terwujudlah kehidupan yang barokah. Di mana kan barokah itu tiada lain adalah subutul khairil ilahi fil hay'ah. Tetapnya kebaikan ilahi dalam satu perkara, maka itulah yang disebut dengan barokah. Ibu bapak punya baju sekian banyak, lalu bajunya dipakai sholat, dipakai pengajian, barokah tidak? Barokah. Lalu punya kendaraan dipakai untuk beramal soleh, maka kendaraan itu adalah kendaraan yang barokah. Ada orang dia itu infak, lalu dengan infak yang dia berikan ternyata usahanya tambah maju, barokah. Barokah tambu. Barokah. Sebab kenapa barokah itu? Tetapnya kebaikan ilahi dalam satu perkara, bukan terlihat banyak dan sedikitnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apabila kamu mencari rezeki, yang jadi fokus bukan jumlahnya, tapi carilah
keberkahan, baik loba oge. Daripada seeutik dilaknat, mending seueur tah gitu. Jadi kalau ibu bapak diberi pilihan mending sedikit dilaknat, banyak barokah. Banyak barokah atuh cenah. Berarti normal, manusia benar-benar normal. Nah, adapun zuhud, kalau kaitan qanaah itu kerelaan hati terhadap apa yang Allah berikan, dia ridho. Kenapa? Sebab dia yakin wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu zalim terhadap hambanya. Ketika batas jatah kita hari ini sekian, maka menurut Allah itu cukup. Yang memandang tidak cukup itu apa? Gaya hidup. Makanya dalam prinsip hidup itu jaga diri, bukan jaga harga. Nah, ini masalahnya. Jadi terasa hidup berat itu ketika yang menjadi prinsipnya bukan menjaga diri, tapi menjaga harga diri. Ini yang repot. Melaan meuli tarasi wae ka Transmart, mamacetan tah ka ditu. Baik ka mana, Bu? Ieu meser tarasi supaya nyamal. Ka mana eta ka Transmart Bojong Soang? Padahal di warung hareupeun tatangau ge loba. Geus benten cenah di ditu meser aya plastik. Nah, jadi kalau begitu jelas ketika Allah ingatkan pada kita semua ku anfusakum wa ahlikum naro, dalam artian jaga diri bukan menjaga harga diri. Nah, jadi qanaah ini kerelaan hati atas apa yang Allah berikan. Dia yakin wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Wallahu azizun hakim. Allah ini maha bijaksana. Di mana anak kembar saja rizkinya beda. Yang ini begini, yang ini begini. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zuhud merasa cukup atas yang sedikit, sanajan saeutik dimahi-mahikeun. Maka yang akan keluar dari mulutnya tiada lain adalah alhamdulillah. Ketika misalkan saya praktekkan ya sebentar. Eta mah alasan yang ngeut cenah. Enggak, ini asli. Saya mau nanya, bagaimana pandangan ibu bapak terhadap air ini? Ini cain teh. Akan ada dua pandangan orang ketika melihat air ini setengah berisi, setengah kosong. Orang yang qanaah dia tidak akan mengatakan, naon, kosong setengah. Tapi orang yang qanaah akan mengatakan berisi setengah. Walaupun dia itu tidak pun, tapi masih ada isinya. Setengah berisi gelas ini, maka itulah orang yang qanaah. Atas apa yang hilang dia tidak akan terlalu menangisinya. Dia merealistiskan apa yang ada di hadapannya. Itulah puncak dari keqanaahan seorang hamba terhadap nikmat Tuhannya. Nah, oleh karena itulah qanaah adalah titik tekannya kerelaan hati atas apa yang Allah berikan. Adapun yang namanya zuhud merasa cukup walaupun yang diberi itu sedikit. Makanya ada yang mengatakan al-qanaatu wa zuhd mutaqarribani. Qanaah dan zuhud itu dua hal yang serupa. Tapi kalau kita mau pisahkan ya seperti tadi, stressingnya yang namanya qanaah itu adalah tiada lain keridoan hati apa yang terhadap apa yang Allah berikan. Adapun zuhud merasa cukup dari sedikit yang telah Allah berikan. Sebab memang yang namanya manusia itu walaupun serba ada, yang aneh kenapa kok terasa kurang.
Melihat orang lain itu terasa ingin mengambil milik orang lain, padahal dia pun banyak sebenarnya. Karena memang sifat watak manusia itu begitu luar biasa, toma atau tamatnya manusia terhadap yang namanya harta benda. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengingatkan pada kita semua, An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntunglah orang yang masuk Islam. Kenapa dikatakan aflaha? Tiada lain karena memang ketika seorang beragama Islam itu sudah pasti mendapatkan jaminan masuk surga. Cuman masalahnya nanti masuk surganya macam-macam. Ada yang ke neraka dulu, ada yang dihisab dengan hisaban enteng, ada yang ketiga masuk surga tanpa dihisab. Nah, makanya waruziko kafafan, dan diberi rezeki rasa cukup. Sebab kata Nabi SAW, kalaulah anak Adam ini mempunyai 1 lembah emas, ingin berapa? 2. Ketika sudah punya 2 lembah emas, ingin berapa? 3. Terus seperti itu. Yang namanya keinginan manusia itu tanpa akhir. Maka ketika kita merasa cukup atas apa yang Allah berikan pada kita hari ini, maka hidup ini akan hudu, akan benar-benar tenang, tentram, dipenuhi dengan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling sulit di zaman sekarang itu kafafan, merasa cukup. Karena para koruptor itu orang miskin, orang kaya. Koruptor itu orang kaya. Tapi kenapa para koruptor dia masih berani mencuri? Sebab dalam hatinya tidak ada rasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka dia maling harta rakyat sedemikian rupa, padahal dia itu kaya. Yang aneh, dia kaya tapi kenapa terasanya kurang, dan kurang. Itulah ketika keberkahan hilang. Jadi mending minta banyak, minta barokah. Kalau ada pertanyaan, mending minta banyak, minta barokah. Minta barokah, gak apa-apa, banyak, nah juga gak apa-apa. Yang penting barokah, gak apa-apa, banyak juga. Ya daripada seetik dilaknatnya, kalau mending banyak, tapi tah eta. Mending loba barokah daripada saeutik dilaknat. Nah, tuh. Lalu wa qanna'ahullah bima atahu, serta qanaat terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana qanaat? Ridho yang menjadi bagian dia. Maka ketika ini orang ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, ada sifat hasud tidak? Gak akan. Mungkinkah dia menggibah orang? Gak akan. Mungkinkah dia suudzon sama orang lain? Gak akan. Kenapa? Ya sudah, ini bagian kita. Walaupun banyak kan itu hak orang lain. Maka dia akan menghindari yang haram. Dia tidak akan menggibah. Dia gak akan suudzon. Buset, banyak bener hartanya. Baru kemarin beli mobil baru. Minggu ini udah beli lagi mobil baru. Kayaknya mah hasil ngepet. Jadi bawaannya sama orang itu susah. Kira-kira kalau punya tetangga sejulid itu, kira-kira enak enggak? Wah, gak akan enak. Maka orang yang kona ini tenang, tentram, jauh dari rasa hasud. Makanya ketika Nabi SAW beliau berada di masjid, ada orang masuk, dakhala ahlul jannah. Ahli surga sudah datang. Nabi katakan 3 kali. Lalu sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, beliau ini coba bertamu selama 3 hari. Dan ternyata tidak ada amalan istimewa. Sama saja kayak kebanyakan orang.
Kabayang teh ahli surga tahajud jam 8, beres jam 4, tuh biasa we. Urang tahajud salat subuh 6:30. Aya tahajud salat subuh 6:30. Nah, opan cenah tahajud pentingna cak kaberangan oge. Nah, lalu ketika dia mau pulang barulah aku datang kemari sebab Nabi bersabda engkau ahli surga, tapi demi Allah amalanmu sama saja dengan amalanku. Bagaimana jawab dari orang itu? Amalku seperti apa yang kamu lihat. Ketika mau keluar dari pintu, tunggu sebentar. Ada satu amalan yang menyebabkan aku sampai pada derajat itu. Aku tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap saudaraku yang sedang diberi nikmat oleh Allah. Jadi jalan tol masuk surga itu ketika kita ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain itu. Ibu, oh sudah beli lagi kendaraan baru? Iya, yang kemarin cucu nggak masuk 2, jadi beli lagi yang baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Beres masalah? Beres. Nanti atuh saya bisa minjam? Nggak apa-apa. Beres masalah kan? Tapi coba kalau julid, Bu, kemarin juga kan cicilan belum beres. Padahal belinya cash dua-duanya, disangka kredit kan. Sama menghadapi orang hasud itu susah, Pak. Dipakai salah, gak dipakai salah. Punya motor baru, dipanasan hareupeun imah, me batura apalun meureunnya cenah ngulili. Sombong pisan meha batur apal cenah. Gak dipakai, komen lagi enggak? Komen. Boga motor anyar tuh dipakai, kernaon meuli motor anyar tuh dipakai mah? Dipakai salah, gak dipakai salah juga. Makanya ada para ahli hikam mengatakan orang yang hasud selamanya tidak akan pernah merasakan ketentraman hidup sebelum dia mau menerima yang menjadi bagian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah berikan rezeki rasa cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah dan dia bersikap qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan anna man fa'ala tilkal umura wattasafa biha faqad hasala ala matlubihi wa dhafara bimarghubihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya siapa yang melakukan perkara-perkara itu dan bersifat dengannya, maka sungguh ia telah mencapai apa yang dicari dan beruntung dengan yang dikehendaki di dunia maupun di akhirat. Kita beragama Islam, diberi rasa cukup, dan kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tentramlah hidup kita ketika ada sikap qanaah dalam diri kita, sehingga memang benar-benar dapat kita rasakan, kita nikmati hidup ini jauh lebih tenang, jauh lebih tentram, jauh lebih berbahagia dari sebelumnya. Ketika apa? Ketika kita oleh Allah diberikan sikap qanaah. Nanti kita sholat dulu, insyaallah ba'da sholat kita lanjutkan dulu satu lembar lagi insyaallah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam, lalu Allah berikan rasa cukup kepada mereka dan mereka bisa berqanaah atas setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya hakikat kekayaan yang sejati tiada lain adalah ketika dalam diri ini ada yang disebut dengan sikap qanaah.
Hal ini seperti yang dinasihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kalian terhadap apa yang haram. Takun agnan nas, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Ketika kita ingin menjadi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi memberikan jawabannya, ittaqil maharima, hati-hatilah terhadap apa yang Allah haramkan, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi hamba yang paling baik di antara manusia. Dan yang berkaitan dengan qanaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridholah engkau terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, laisal gina bi kasratil arad, walakinnal gina ginan nafsi. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta bendanya, tetapi orang yang kaya tiada lain adalah orang yang ginan nafsi, orang yang kaya hatinya. Walaupun dia ini hidupnya serba kekurangan, apa yang Allah berikan dia ridho, dia coba cukupkan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang disebut dengan aghnan nas, manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin yang hakiki. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan sayangilah manusia sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri, takun musliman, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Wala tuksirid dhahika, dan janganlah kamu banyak tertawa, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, sebab banyak tertawa itu akan bisa mematikan hati. Ketika Nabi sabdakan warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, dalam arti mau bagaimana status ekonomi kita, ketika kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka yang pasti kita adalah manusia yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, al-qanaatu malun la nafadalahu. Yang namanya qanaah itu adalah harta yang tidak akan pernah habis, di mana apa yang Allah berikan dia ridho, apa yang Allah berikan dia cukupkan dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya seorang mukmin ini hidup itu bukan untuk makan,
tapi seorang mukmin itu adalah makan ini untuk hidup. Umar bin Abdul Aziz berkata, al-fiqhul akbaru al-qana'atu wa kafful lisan. Umar bin Abdul Aziz berkata, fikih terbesar adalah qana'ah, wa kafful lisan, dan menjaga lisan. Kenapa dikatakan fikih yang paling agung adalah qana'ah? Sebab buktinya seorang hamba itu faqih, seorang hamba itu mengerti terhadap Tuhannya, dia akan merasa tenang dalam hidupnya, dia akan merasa tentram dalam hidupnya, sebab dia yakin Tuhannya tidak akan mungkin zalim kepada dia. Lalu ada juga kaul dari Abu Sulaiman Ad-Darani yang harus menjadi bahan tadabbur kita juga. Inna qauman talabul ghina fahasibu annahu bi jam'il mal. Sesungguhnya satu kaum mencari kekayaan, mereka mengira kekayaan itu ada dalam urusan mengumpulkan harta benda. Ala, ketahuilah, wa innamal ghina fil qana'ah, hanyalah kekayaan itu akan didapat ketika ada dalam diri sikap qana'ah. Kenapa? Sebab qana'ah ini adalah malun la nafada lahu, yaitu harta kekayaan yang tidak akan pernah habis. Sehingga karena hidupnya ini adalah dipenuhi dengan sikap qanaah, tentunya keberkahan dan kebaikan dari Allah akan diberikan. Wa talabur raha fil kasrah, banyak orang yang mencari keberuntungan itu pada banyaknya harta. Wa innamar rahatu fil qillah, hanyalah keberuntungan itu pada yang sedikit. Sedikit tapi mencukupi, ini lebih baik daripada banyak ketika hati kita penuh dengan ketamakan. Syukur-syukur ya banyak, ya barokah. Kalau toh memang bagian kita sedikit, tidak mengapa sedikit, yang penting cukup dan ada keberkahan dari Allah. Wa talabul karamata minal khalqi, dan mereka mencari kemuliaan itu adanya pada makhluk. Sampai banyak orang melakukan ini, melakukan itu karena ingin dihormat oleh sesama manusia. Ala wahiyya fit taqwa, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ketahuilah oleh kalian kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Sehingga kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Wa talabun ni'mata fil libasir raqiqi wal layyini wa fit ta'amin tayyibin, dan banyak mereka mencari kenikmatan itu di pakaian yang tipis, lembut, serta makanan yang baik. Wa ni'matu fil Islam as-satru, maaf salah harokat, as-satru wal afiyah. Jadi kenikmatan dalam Islam itu ketika kita hidup ditutup aibnya oleh Allah. Makanya kita ini hidup dalam salah satu nikmat, yaitu Allah sebagai as-sattar. Apa yang dimaksud as-sattar? Yaitu Allah itu maha penutup. Allah tutup aib kita sehingga orang-orang pandang kita ini mulia.
Oleh karena itulah semoga Allah senantiasa menutup aib kita sampai kelak nanti kita meninggal dunia. Makanya nanti kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnatil mamat itu bukan fitnah kematian. Fitnatil mamat tiada lain adalah fitnah syakaratul maut. Sebab ketika sakaratul maut Allah akan tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, bolehkah kita menganggap diri lebih suci daripada yang lain? Tidak boleh. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu ini suci, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Ternyata nikmat hidup yang sebenarnya ada ketika Allah tutup aib kita dan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq dipuji di hadapan orang, Abu Bakar As-Siddiq itu sampai menyumpal mulut orang itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah orang tersebut, dia memujiku, sesungguhnya dia tidak tahu kalau aku adalah hambamu yang pendosa. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq itu yang sebenarnya. Jadi kenikmatan dalam Islam, Allah tutup aib kita. Makanya Nabi ingatkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Makanya ada doa, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Maksudnya salah satu aurat di sini adalah semoga Allah menutup aib-aib kita semasa kita hidup maupun nanti semasa kita menghadapi syakaratul maut. Sebab ketika syakaratul maut inilah Allah akan tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Makanya kata Syekh bin Baz, minta 3 hal kepada Allah. Yaitu apa? Salah satunya taubatan nasuh qablal maut. Kita mohon kepada Allah taubatan nasuh sebelum kita meninggal dunia. Fawaid dari qanaah saya temukan ada 12. Silakan ibu bapak tambah sekehendaknya. Yang penting ada nyambung. Pertama, faidah qanaah. Qanaah itu sebab tercapainya cinta Allah. Kedua, qanaah itu tanda kesempurnaan iman. Ketiga, qanaah menjadikan hidup manusia ini tentram. Jadi ketika kita hidup masih belum tentram, tanya pada diri, sudahkah bisa bersikap qanaah? Ridho terhadap apa yang Allah berikan. Yakinilah wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu akan zalim terhadap hambanya. Yang keempat, qanaah itu tersebar dengan qanaah tersebarnya kasih sayang di antara manusia. Yang kelima, qanaah adalah jalan ketentraman jiwa dan jauh dari kegamangan hati. Keenam, qanaah menjaga diri dari hasud, namimah, dan ghibah. Ketujuh, qanaah jalan menuju surga. Kedelapan, qanaah menjadi sebab berkahnya hidup kita. Dan yang kesembilan, qanaah penyebab kemuliaan diri. Sejatinya kekayaan yang hakiki, kemuliaan yang sejati ada pada sikap kita, yaitu berupa qanaah. Ke-10, qanaah menjadikan pemiliknya kaya raya. Kaya di sini bisa jadi kaya harta benda, bisa juga kaya hati, dan tidak menutup kemungkinan sudah kaya harta benda ditambah dengan kaya hati. Ke-11,
Qanaah merupakan kepastian rasa syukur kita kepada Allah, sehingga Allah ingatkan la in syakartum la azidannakum. Ini yang harus kita pegang. Dan yang ke-12, qanaah menyebabkan iffah. Iffah itu terjaganya kesucian diri, dalam artian kita tidak tamak terhadap apa yang menjadi rezeki atau milik dari orang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja barangkali kajian tafsir mufradat kali ini, yaitu kita membahas satu lafaz yang bernama al-qanaah. Semoga Allah mampukan diri kita untuk bersikap qanaah. Semoga Allah berkahi hidup kita dunia maupun akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.